This video is sponsored by myself. Saya rasa kebanyakan dari kita pernah banget bersinggungan sama yang namanya Instagram deh. At least punya akun dan sampai sekarang punya akun atau aktif aja di Instagram, entah itu buat postingan sampai ya emang aktif aja ngeliatin postingan orang lain. Kayaknya kebanyakan dari kita pernah deh atau sampai sekarang masih gitu. Nah, saya mau nanya, teman-teman ngerasa nggak sih dari masa ke masa itu Instagram banyak banget perubahan dari sisi tampilan sampai penambahan banyak banget fitur? Ngerasa nggak? Kalau misalkan jawabannya iya, Gus, iya ngerasa. Kayaknya itu bukan 100% berita baik deh. Saya pakai Instagram kurang lebih 4-5 tahun lalu mulainya, berarti itu tahun 2015 dan pada saat itu usia saya masih 14 tahun. Memang bukan contoh yang baik. Nah berarti kan saya bertambah umur dan saya mikir gitu, karena otak saya yang berfungsi semakin baik, saya sadar bahwa sebenarnya banyak banget di dunia ini, di sekeliling kita itu yang sebenarnya bisa disingkirin dan bahkan bisa ngebuat kita jadi pribadi yang lebih baik gitu. Saya jadi mulai kayak apa ya, declutter gitu, kayak singkirin barang-barang yang nggak saya butuhin aja di dunia nyata atau di dunia digital juga. Sampai salah satu puncaknya ya saya ngapus aplikasi Instagram dari handphone saya. Alasan pertama sebenarnya aneh atau lucu apa gitu, pokoknya saya rasa Instagram itu makan banyak kuota internet saya, lebih boros bahkan dari YouTube. Entah kenapa, mungkin karena YouTube masih bisa diatur resolusinya dan saya masih betah aja gitu nonton video 240 atau 360p walau di handphone ya, karena di handphone jadi kan lebih kecil sih layarnya, ya saya masih nyaman-nyaman aja. Tapi Instagram entah kenapa gitu, karena faktanya yang saya baca dari internet, kita itu makan Instagram makan kuota 300 sampai 500 MB dalam 1 jam gitu. Itu dalam 1 jam. Ya kurang lebih kaliin aja teman-teman pakai Instagram dalam sehari gitu berapa. Kaliin aja. Tapi sebelum teman-teman berubah ke mode netizen gitu. Ya Gus, tapi kan gue pakai wifi. Ya Gus, bodo amat. Soalnya gue kaya sih ya Gus, ya Gus. Okay. Kalau misalkan uang bukan masalah, oke, fine. Tapi waktu gimana? Teman-teman pakai Instagram berapa lama sih dalam sehari? Ambillah waktunya 2 jam rata-ratanya. Oke, yang 2 jam per hari ini dikaliin 7 hari. Berarti hasilnya teman-teman pakai Instagram selama 14 jam dalam 7 hari. Oke, 14 jam itu hampir sama dengan 2 hari jam kerja. Nah, kerja itu produktif, dapat uang, walau masih jadi budak kantor gitu bodo amat, yang penting dapat uang aja dulu, produktif kan. Dibandingkan sama Instagram, kita cuman scrolling doang selama kurang lebih 14 jam. Ya, congratulations, you got nothing from it. Itu fokus saya. Saya rasa Instagram itu buang-buang waktu saya sih. Banyak banget orang-orang yang memutuskan keluar dari Instagram karena mereka tahu diri, mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, dengan postingan orang lain yang bahkan mereka nggak kenal. Akhirnya ya gue keluar aja lah. Saya nggak mengalami hal kayak gitu karena postingan saya berbeda, tapi banyak juga sih fotografer yang insecure sama postingan fotografer orang lain. Alhamdulillahnya saya masih bisa kontrol diri sendiri because I'm not even professional photographer at this right now. Tahu. Nah, saya juga selain postingan yang berbeda, bukan selfie aja kan, bukan selfie aja, memang bukan selfie. Saya juga follow orang-orang yang at least ada value-nya sendiri buat saya gitu. Saya nggak follow semua temen saya nggak follow orang yang saya kenal semuanya gitu di Instagram, enggak. Karena ya nanti mungkin saya bakal buat video terpisah tentang alasan saya dan cerita saya kenapa unfollow bahkan sahabat saya sendiri. Kayaknya seru deh, tapi kita fokus aja dulu ke sini. Udah mah pandemi kayak gini, waktu kita semakin banyak, plus kayak introvertan saya yang ngebantu banget saya buat makin nyaman di rumah ya.
apalagi selain buka aplikasi kayak Instagram, alhasil ya saya cuma scroll aja sih, endless timeline itu tiada henti gitu. Ya saya cuma mengkonsumsi konten orang instead of membuat konten sendiri gitu loh. Kalau misalkan ada yang bilang, aneh lu Gus, katanya kamu cuman follow orang-orang yang ada value-nya aja buat kamu, tapi kok masih ngerasa sih kalau misalkan Instagram itu buang-buang waktu. Well, benar, saya cuman follow orang-orang yang ada value-nya aja buat saya, yang ada feedback-nya aja buat saya, tapi itu masalahnya, algoritma. Saya kasih contoh. Saya lebih memperdalam bahasa Inggris sekarang. Nah, Instagram ini memanfaatkan rasa semangat saya dalam mempelajari bahasa Inggris ke dalam algoritmanya. Jadi tab explore saya kebanyakan itu isinya tips bahasa Inggris ya. Saya yang semangat kan ya buka aja, dan alhasil saya stay lebih lama di Instagram. Oke, saya tahu iya itu bagus, ada value-nya buat saya. Itu daging semua loh, itu ilmu semua. Tapi ini informasi yang berlebihan buat saya. Saya tahu itu bagus, tapi otak saya kan nggak bisa menampung semua itu dalam sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Misal saya lihat 10 postingan. Nah, 10-nya saya lihat. Nah, postingan pertama ini saya udah lupa lagi tips bahasa Inggrisnya kayak gimana. Alhasil ya buang-buang waktu lagi. Mereka dapat uang karena saya stay lebih lama. Saya malah jadi pusing. Duh, gue lupa tadi apa padahal belum dipraktekin. Sama aja. Apa ini cuman diri saya yang lemah? Apa ini cuman diri saya yang walaupun suka foto-foto tapi nggak bisa memanfaatkan waktu di rumah mencari objek? Iya, saya rasa saya tahu diri, saya lemah, makanya saya keluar dari Instagram. Saya tahu Instagram cuman efek globalisasi, Instagram cuman tempat, Instagram cuman it is just a platform, right? Tapi teman-teman mikir nggak sih kalau orang-orang yang dibalik Instagram itu memang sengaja ngedesain aplikasi Instagram agar kita tetap stay lebih lama di aplikasi itu. Makanya ada fitur story agar kita tetap kepo sama kehidupan orang lain walaupun sebenarnya nggak ada feedback sama diri kita sendiri. Instagram malah seneng, again mereka dapat uang, kita nggak dapat apa-apa, malah banyak isu-isu kayak mental health tadi karena kita ngebandingin kehidupan kita sama kehidupan orang lain, sama story orang lain yang bahkan itu juga dibuat-buat gitu loh. Terus sampai sekarang saya juga cuma hapus aplikasi Instagram aja, saya masih aktif di Twitter dan saya masih buat konten di Spotify podcast. Tapi balik lagi ke Twitter, kenapa saya malah cabut dari Instagram dibanding Twitter? Karena Twitter bagi saya tempat meluapkan kegatelan yang pendek-pendek aja. Nggak kayak video yang butuh banyak proses kayak gini ya, buat sehari-hari aja gitu. Dan bagi saya Twitter nggak sebegitu candu kayak Instagram. Saya masih bisa kontrol diri saya sendiri karena Twitter nggak punya tab explore yang so hebat Instagram. Walaupun sebenarnya sekarang Twitter ada fitur fleet kayak story di Instagram, tapi saya nonaktifin itu karena saya nggak mau Twitter malah ngontrol saya buat stay tetap lama di aplikasi Twitternya gitu loh. Saya nggak mau gitu, maunya saya yang ngontrol aplikasi itu, bukan mereka yang ngontrol saya gitu. At least simbiosis mutualisme gitulah. Dan sampai kapan saya ngapus aplikasi Instagram dan kapan saya balik nggak tahu, karena makin bertambahnya umur kan, yang tadi saya bilang otak semakin berfungsi dengan baik. Saya rasa Instagram bukan hal yang fundamental, Instagram bukan hal yang mendasar dan kita semua butuh itu, karena Instagram bukan makanan, Instagram bukan oksigen obviously. Dan dari tanggal 10 Oktober saya keluar Instagram, saya masih fine aja kayak gini. Dan saya nggak tahu, karena kalau misalkan tanpa Instagram bisa hidup seperti sedia kala, kayak nggak ada efek yang kayak gimana atau bahkan jadi pribadi yang lebih baik gitu, ya saya nggak ada alasan buat balik ke Instagram lagi.
So ya, itu aja video gatel kali ini. Saya mau nanya ke teman-teman. Sekarang saya yang nanya. Teman-teman ada kepikiran nggak sih buat keluar dari Instagram? Kalau misalkan iya, kenapa? Atau teman-teman yang keluar dari Instagram atau aplikasi sosial media lain, gimana rasanya sih? Saya tunggu di komen. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir dan stay safe sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Again, thank you so much for watching and I'll see you when I'm feeling happy.